Selamat pagi, saya atas nama Elizabeth Putri Handayani akan mempresentasikan salah satu objek wisata yang ada di Manggarai, khususnya di Ruteng, beserta dengan pengelolaannya di masa yang akan datang. Nama objek wisata tersebut adalah Gua Maria Waices. Yang pertama, lokasi Gua Maria Waices. Gua Maria Waices adalah salah satu objek wisata minat khusus yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gua Maria ini berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Ruteng, atau tepatnya terletak di Jalan Ruteng menuju Iteng. Gua Maria ini biasanya dikunjungi oleh wisatawan untuk melakukan wisata religi. Namun, selain berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam yang dikelilingi oleh banyak pepohonan. Hal ini karena di sekitar Gua Maria terdapat hutan lindung sehingga suasananya sangat sejuk dan tenang, apalagi letaknya yang cukup jauh dari pusat kota. Yang kedua, analisis SWOT. Pertama, strength atau keunggulan. Keunggulan dari objek wisata Gua Maria Waices adalah selain berwisata rohani, wisatawan juga dapat menikmati keindahan pemandangan alam karena adanya hutan lindung di sekitar kawasan Gua Maria tersebut, sehingga sangat cocok bagi wisatawan untuk melakukan pemotretan. Selain itu, Gua Maria tersebut juga terletak di kawasan sumber mata air. Kita mengetahui bahwa dalam setiap perencanaan suatu tempat wisata, air juga sangat penting dan sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam proses pembangunan. Kedua, kekurangan. Kekurangan dari objek wisata Gua Maria Waices adalah fasilitas yang sangat tidak memadai sehingga tidak terlalu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke situ. Selain itu, infrastruktur juga masih kurang memadai, yaitu masih terdapat saluran irigasi yang belum diperbaiki, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan, dan belum terdapat pula lampu jalan, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan di malam hari. Ketiga, opportunity atau peluang. Peluang adanya objek wisata Gua Maria Waices adalah lokasinya yang terletak di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau oleh para wisatawan. Dan kawasannya juga cukup luas sehingga memudahkan dalam perencanaan penataan fasilitas. Keempat, threats atau ancaman. Ancaman yang dapat terjadi pada objek wisata Gua Maria Waices adalah bencana alam. Kita mengetahui bahwa terjadinya bencana alam merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak, sehingga ini merupakan salah satu ancaman serius. Apalagi letak Gua Maria Waices di atas bukit, sehingga kerusakan akibat bencana alam sangat berpotensi. Ancaman yang lain adalah iklim, karena Ruteng merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah mengikis atau memudarkan tembok gua. Itulah mengapa perbaikan saluran irigasi juga sangat penting agar air dapat dengan cepat mengalir ke bawah sehingga tidak merusak jalan. Selain itu, adanya ancaman juga terjadi ketika di masa yang akan datang, ada objek wisata yang menawarkan paket wisata minat khusus lainnya yang lebih menarik. Yang ketiga, pengelolaan. Saat ini, Gua Maria Waices dikelola oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, tetapi belum sepenuhnya dieksplorasi dan dikembangkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum banyaknya fasilitas yang ada di sekitar objek wisata, dan desain objek wisata tersebut masih kurang menarik. Yang keempat,
pihak yang akan dilibatkan dalam pengelolaan beserta peran mereka. Pertama, pemerintah. Peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Gua Maria Wyches adalah membangun infrastruktur yang memadai, yaitu perbaikan saluran irigasi di pinggir jalan, karena saat ini masih terdapat saluran irigasi yang belum diperbaiki sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan. Selain itu, pemerintah juga harus membangun lampu jalan. Hal ini bertujuan untuk menerangi jalan sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di malam hari. Yang kedua, masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Gua Maria Wyches adalah mempromosikan Gua Maria tersebut. Selain itu, ada 3 aspek yang menjadi peran utama masyarakat, yaitu peran di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, peran dalam bidang ekonomi, yaitu masyarakat dapat menjadi tenaga kerja pada objek wisata tersebut, misalnya menjadi tukang parkir, penjaga loket tiket, petugas kebersihan objek wisata, atau bekerja di penginapan. Kedua, peran dalam bidang sosial, yaitu masyarakat sekitar diharapkan dapat memiliki sikap yang baik mulai dari tutur kata, tingkah laku, dan penampilan agar dapat menarik kesan positif dari para wisatawan. Ketiga, peran dalam bidang budaya, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam menampilkan atraksi yang akan ditawarkan oleh pihak pengelola objek wisata Gua Maria Wyches, misalnya atraksi pertunjukan tradisional dan drama musikal. Yang ketiga, keuskupan. Peran keuskupan dalam pengelolaan objek wisata Gua Maria Wyches yaitu mempromosikan objek wisata tersebut serta melakukan aktivitas dagang dengan menjual berbagai aksesoris dan benda-benda yang bersifat religi. Yang keempat, atraksi. Atraksi yang akan ditawarkan ada 2, yaitu atraksi budaya dan atraksi religi. Yang kelima, transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi yang akan disediakan ada 2, yaitu bus dan penginapan. Yang keenam, model pengelolaan. Pertama, perbaikan dan penambahan desain objek wisata. Yang pertama, Gua Maria. Dalam hal ini, desain Gua Maria tersebut kurang menarik tampilannya karena bentuk guanya tidak terlalu besar dan warna temboknya juga sudah mulai pudar. Jadi nantinya akan dibangun sebuah gua yang disertai dengan kolam ikan mini sehingga tampilannya lebih menarik. Apalagi di Ruteng belum ada Gua Maria yang disertai dengan kolam ikan mini. Yang kedua, pagar. Di bagian depan Gua Maria akan ditambahkan pagar. Tujuan penambahan pagar ini adalah agar wisatawan bisa leluasa menikmati pemandangan di atas gua tanpa harus takut jatuh, apalagi ketika membawa anak kecil. Tidak hanya di depan gua, pagar dan loket juga nantinya akan ditambah atau dibangun di bagian pintu masuk, sehingga dengan adanya pagar tersebut dapat menjamin keamanan kawasan objek wisata. Yang ketiga, patung 14 perhentian jalan salib. Di bagian kanan pintu masuk akan dibuat patung 14 perhentian jalan salib yang saling berhadapan dan di tengahnya terdapat patung Tuhan Yesus yang memegang salib, sehingga menambah keindahan untuk pengambilan gambar bagi wisatawan. Yang keempat, jalan masuk. Pelebaran jalan dari pintu masuk bertujuan agar wisatawan tidak berdesakan saat memasuki kawasan objek wisata. Yang kelima, jembatan kecil. Saat ini di bagian jalan masuk ke objek wisata
Terdapat jembatan kecil tetapi hanya terbuat dari papan sehingga mudah rusak. Maka nantinya akan dibuat juga jembatan yang lebih lebar dan materialnya lebih kuat. Yang ketujuh, loket pembelian tiket. Di bagian kiri pintu masuk akan ditambahkan loket pembelian tiket karena saat ini belum ada pemberlakuan tiket masuk. Yang kedelapan, lampu. Penambahan lampu sebagai penerangan di kawasan objek wisata Gua Maria Wyches dilakukan karena saat ini belum terdapat lampu sehingga suasananya kurang menarik saat di malam hari. Lampu-lampu ini akan diletakkan di beberapa sisi di dalam objek wisata Gua Maria Wyches. Yang kedua, penambahan fasilitas. Pertama, WC. Saat ini di kawasan objek wisata Gua Maria Wyches belum terdapat WC, sehingga nantinya akan ditambahkan WC yang aman dan bersih. Karena seindah apapun tempat wisata, jika tidak ada WC, tetap akan mengurangi kualitas objek wisata tersebut. Kedua, gazebo. Gazebo dibuat agar wisatawan dapat berteduh dan beristirahat sesudah melakukan ibadah, dan gazebo ini terbuat dari kayu. Ketiga, ruang pertunjukan kedap suara. Saat ini belum terdapat ruang pertunjukan kedap suara di kawasan objek wisata Gua Maria Wyches, sehingga tidak ada atraksi lain yang bisa disaksikan di sekitar gua. Tujuan pembangunan ruang pertunjukan kedap suara tersebut agar wisatawan tetap bisa menyaksikan pertunjukan meskipun melakukan wisata religi. Tetapi ruang pertunjukan dibuat menjadi ruang kedap suara agar wisatawan lain yang sedang beribadah tidak merasa terganggu. Ruang kedap suara ini nantinya terbuat dari kayu. Yang keempat, bangku. Saat ini memang terdapat beberapa bangku di Bukit Gua Maria Wyches, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga pengunjung yang ingin beribadah juga terbatas. Apalagi jika wisatawan terdiri atas kaum lansia, tentunya mereka tidak kuat berdiri terlalu lama. Yang kelima, tempat parkir. Saat ini belum terdapat tempat parkir di kawasan Gua Maria Wyches, sehingga nantinya akan dibangun tempat parkir di depan objek wisata atau bersebelahan dengan penginapan. Tujuan pembangunan tempat parkir ini agar wisatawan tidak memarkir kendaraan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan. Yang keenam, tempat sampah dan papan larangan. Saat ini memang sudah terdapat tempat sampah di Gua Maria Wyches, tetapi tampilannya tidak menarik, sehingga nantinya akan disediakan beberapa tempat sampah dan papan larangan yang desainnya lebih baik sehingga wisatawan yang berkunjung dapat bersama-sama menjaga keindahan dan kebersihan Gua Maria tersebut. Tempat sampah ini akan diletakkan di beberapa sisi di dalam objek wisata. Yang keempat, atraksi. Meskipun Gua Maria Wyches merupakan tempat wisata religi, tetapi saya ingin membuat sesuatu yang berbeda di tempat tersebut dan berbeda dari tempat wisata rohani lainnya, yaitu saya akan menawarkan atraksi budaya seperti tari-tarian Manggarai dan atraksi keagamaan seperti drama musikal. Tetapi atraksi tersebut dilaksanakan di salah satu ruangan khusus kedap suara yang akan dibangun, sehingga tidak mengganggu wisatawan lainnya yang ingin tetap beribadah. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan budaya dan menarik minat wisatawan, sehingga mereka tidak merasa bosan ketika mengunjungi Gua Maria tersebut. Atraksi ini dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Tiket untuk menonton pertunjukan tersebut berbeda dari tiket masuk. Tiket menonton atraksi untuk wisatawan lokal dan mancanegara sama, yaitu untuk orang dewasa sebesar Rp3.000
dan untuk anak-anak sebesar Rp1.000. Pemberlakuan biaya tiket masuk dan atraksi seperti ini dapat membantu pengembangan objek wisata Gua Maria Waices, sehingga pihak pengelola dapat terus memunculkan inovasi baru untuk menarik minat wisatawan. Di sisi lain, pemberlakuan biaya tiket dapat membantu pembayaran tenaga kerja pada objek wisata tersebut dan pembayaran iuran sampah. Yang kelima, pada bagian transportasi akan diupayakan adanya ketersediaan kendaraan untuk membantu wisatawan yang tidak memiliki kendaraan tetapi ingin berkunjung ke objek wisata Gua Maria Waices dengan aman dan nyaman. Kendaraan yang akan disediakan adalah bus. Sedangkan pada bagian akomodasi akan disiapkan penginapan yang terbuat dari kayu untuk wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata dalam jangka waktu yang lama. Untuk wisatawan lokal atau yang berasal dari luar Manggarai Raya dan wisatawan mancanegara akan disiapkan paket perjalanan mulai dari penjemputan dari bandara sampai ke objek wisata Gua Maria Waices dan juga penyewaan penginapan. Tarif yang diberlakukan untuk wisatawan lokal dalam paket ini yaitu sebesar Rp150.000 per orang atau per malam. Biaya ini sudah termasuk dengan biaya tiket menuju ke objek wisata Gua Maria Waices dan biaya konsumsi. Sedangkan tarif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp300.000 per orang atau per malam, dan biaya ini sudah termasuk dengan biaya masuk menuju objek wisata dan biaya konsumsi. Yang keenam, untuk pemasaran produk wisata Gua Maria Waices, nantinya akan dibuatkan sebuah poster atau brosur serta pemasaran melalui media sosial sehingga membantu wisatawan untuk mengetahui gambaran umum tentang objek wisata tersebut sehingga mereka tertarik untuk berkunjung ke situ. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.